Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Eka Julianti dengan nomor pokok mahasiswa 222154105, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel saya yang mengenai manfaat mengkonsumsi air kelapa muda untuk penderita hipertensi, di mana tugas ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Namun, sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam, sebelumnya saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, apakah rekan-rekan mengetahui apa makna atau arti dari hipertensi itu sendiri? Boleh dari kajian literatur teman-teman atau dari pendapat para ahli, misalnya menurut Wikipedia, menurut WHO ataupun yang lainnya. Pada rekan-rekan, apabila ingin berpendapat, saya persilahkan. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang tidak menular, namun sangat berbahaya. Apabila tidak diatasi, maka akan menyebabkan komplikasi yang sangat serius. Pengendalian tekanan darah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengobatan farmakologi dan pengobatan non-farmakologi atau sering disebut dengan terapi komplementer. Nah, salah satu bentuk pengobatan non-farmakologi adalah dengan cara meminum air kelapa muda untuk pengobatan atau penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, adapun tujuan dari penelitian yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh air kelapa muda terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi, yang dimana untuk hasilnya diharapkan pengaruh air kelapa muda adalah untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Dan disarankan kepada penderita hipertensi untuk mencoba pengobatan alternatif ini karena dipercaya dapat mengurangi tekanan darah. Kemudian, menurut laporan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015, hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis, yakni sebesar 6,7% dari seluruh riwayat kematian di wilayah Indonesia. Lalu adapun hasil survei dari Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada tahun 2015 menyatakan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi secara nasional mencapai angka 31,7%, dan dari jumlah tersebut 60%-nya merupakan penderita hipertensi yang berakhir dengan stroke, dan sedangkan sisanya berakhir dengan penyakit jantung atau riwayat jantung, gagal ginjal, kebutaan, dan perkembangan tekanan darah tinggi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya olahraga, kebiasaan merokok, stres, riwayat keluarga, serta kebiasaan memakan makanan yang kaya akan lemak, serta kurangnya kalium dan natrium di dalam tubuhnya. Hipertensi juga merupakan salah satu faktor risiko penyakit yang tergenting saat ini, di mana prevalensi hipertensi pada dewasa mencapai lebih dari 25 tahun atau sekitar 38,4% di dunia. Penyakit hipertensi juga dari tahun ke tahunnya selalu meningkat dengan transisi yang disebut dengan transisi epidemiologi. Menurut data WHO, kasus tersebut telah meningkat hingga 400 kasus sejak 1980 hingga tahun 2008, dan kasus yang diantisipasi hipertensi mencapai 1,56 miliar per tahun 2025 yang akan datang. Penyakit hipertensi sangatlah berbahaya karena tidak adanya gejala peringatan yang khas. Tidak adanya gejala awal yang menunjukkan seseorang itu menderita hipertensi atau sering disebut dengan silent killer, di mana
Banyak orang yang memiliki gejala hipertensi yang tidak terdeteksi karena orang tersebut merasa sehat dan energi ketika melakukan aktivitas sehari-harinya. Sehingga sebagian kasus ini tidak terdeteksi di kalangan masyarakat. Adapun pengobatan non-medis untuk penyakit darah tinggi adalah dengan cara mengkonsumsi air kelapa muda, di mana air kelapa muda mengandung gula, vitamin, kalsium, dan potasium. Mengkonsumsi makanan yang tinggi akan potasium dan rendah sodium penting untuk menjaga kesehatan darah agar tetap dalam batas normal. Air kelapa muda mengandung kalium kurang lebih 291 mg per 100 ml-nya, di mana air kelapa yang bagus adalah air kelapa yang berumur sekitar 6-8 bulan karena memiliki kalium yang paling tinggi dan natrium yang paling rendah. Kemudian, adapun waktu dan tempat penelitian, yakni penelitian ini dilakukan di daerah pemukiman Cilolohan, Tasikmalaya pada tanggal 1 Desember tahun 2022 pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, alat dan bahan yang saya gunakan adalah air kelapa muda, tensimeter, dan objek yakni orang yang memiliki riwayat penyakit hipertensi. Kemudian, cara kerjanya yaitu pertama kalinya atau awalnya kita mendatangi tempat atau datang ke lokasi pada pasien hipertensi, kemudian melakukan observasi terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan, lalu minta orang tersebut untuk meminum air kelapa muda sebanyak 1 buah dari kelapa muda. Kemudian kita tunggu reaksinya atau tunggu perubahannya, karena sebenarnya penelitian ini sebaiknya digunakan atau dilakukan sekitar 23 hari sampai 1 bulan untuk mendapatkan hasil penurunan tekanan darah tinggi yang terlihat konstan atau penurunan tekanan darah tinggi sehingga mencapai batas normal kembali. Dengan mengkonsumsi air kelapa muda dapat membantu dalam penurunan tekanan darah, tetapi itu juga harus dibarengi dengan pola hidup sehat dan teratur. Air kelapa muda dipercaya dapat menurunkan tekanan darah karena memiliki zat yang terkandung di dalamnya, seperti mengandung kalium yang baik untuk tubuh. Peran kalium di dalam menurunkan tekanan darah diduga karena mekanisme natriuresis ginjal, vasodilatasi endotelium dependen, dan juga efek sentral, yaitu penurunan aktivitas renin-angiotensin aldosteron atau disingkat menjadi RAA, dan dalam peningkatan pompa natrium yang mengurangi simpatik. Kalium adalah unsur kimia tabel periodik bersimbol K+ dengan nomor atom 19 dan berat molekul 39,10 gram per mol. Adapun beberapa faktor pemicu munculnya penyakit hipertensi ini. Di antaranya yang pertama adalah dari faktor usia, di mana faktor pemicu tekanan darah tinggi yang paling banyak dipengaruhi oleh bertambahnya usia. Dan dengan bertambahnya usia mempengaruhi tekanan darah. Seiring bertambahnya usia juga, pembuluh darah menjadi kaku dan tidak fleksibel, di mana menyebabkan tekanan darah menjadi meningkat. Perubahan struktural dan perubahan fungsional terjadi pada jantung dan pembuluh darah pada manusia. Pengaturan metabolisme kalsium yang beredar di dalam darah menyebabkan penebalan darah dan peningkatan tekanan darah. Kemudian, faktor yang kedua adalah dari faktor jenis kelamin, di mana semakin banyak wanita yang menderita hipertensi karena sifat wanita yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain, seperti kepentingan keluarga, kepentingan teman. Karena para wanita ini mencegah untuk memeriksakan diri ke dokter pada gejala pertama kali penyakit kardiovaskular. Karena risiko serangan jantung berulang dan stroke serta kejadian kardiovaskular pada wanita meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan darah. Kemudian faktor yang ketiga adalah dari faktor pekerjaan. Bekerja merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Pekerjaan dipengaruhi oleh aktivitas fisik seseorang, namun aktivitas fisik yang ringan dapat menyebabkan status gizi yang berlebih atau sering disebut dengan obesitas. Semua gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi dan obesitas juga meningkatkan detak jantung dan kadar insulin dalam darah.
Kemudian yang keempat adalah dari faktor merokok, di mana nikotin dalam rokok dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Ketika nikotin masuk ke dalam tubuh, itu memberikan sinyal pada otak untuk melepaskan hormon adrenalin, di mana hormon ini untuk mengurangi diameter pada pembuluh darah yang meningkatkan risiko pada tekanan darah tinggi. Adapun juga cara pengendalian atau cara pencegahan risiko penyakit hipertensi yang dapat dikurangi dengan cara yang pertama mengurangi konsumsi garam, yaitu jangan melebihi 1 sendok teh per hari atau digunakan seperlunya saja. Kemudian melakukan aktivitas fisik yang teratur seperti contohnya berjalan kaki, berolahraga, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memunculkan atau mengeluarkan keringat sehat. Kemudian ada juga tidak merokok dan menghindari asap rokok. Lalu apabila ingin diet, gunakanlah diet yang benar dengan cara diet dengan gizi yang seimbang. Kemudian juga untuk mempertahankan berat badan ideal. Yang terakhir atau cara yang terakhir dengan cara menghindari minuman alkohol. Jadi dalam penelitian ini dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa air kelapa muda terbukti mempengaruhi beban kerja jantung, memompa kalium, natrium, dan dapat menimbulkan relaksasi pada gilirannya yang mempengaruhi tekanan darah dan dapat menormalkan tekanan darah. Di mana kandungan potasium membantu tubuh untuk menyeimbangkan fungsi natrium dalam ketidakseimbangan tekanan darah normal. Nah, untuk itu alternatif pengobatan non medis yaitu dengan rutin meminum air kelapa muda minimal 1 kali sehari, terutama untuk orang tua, untuk menurunkan tekanan darah dan meminimalisir penggunaan obat tekanan darah. Karena kalium yang terdapat dalam air kelapa muda merupakan elemen terpenting yang menjaga tekanan darah agar tetap normal dalam tubuh manusia, yang berarti mengurangi risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Dan juga untuk mengatur tekanan darah adalah fungsi terpenting dari mineral kalium ini.